Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Wabil khusus untuk adik-adik mahasiswa baru yang sudah bergabung dengan Stipan. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan peranan mahasiswa dalam rangka membenahi lingkungan hidup dan kesiapsiagaannya terhadap bencana di sekitarnya. Berbicara mengenai bencana, maka ada 6 instruksi Presiden Jokowi yang disampaikan kepada seluruh gubernur bahwa seluruh instansi pemerintah pusat maupun daerah harus bersinergi untuk mencegah dan memitigasi bencana, juga mengendalikan tata ruang berbasis pengurangan risiko bencana. Jadi terkait dengan tata ruang ini sangat terkait dengan keadaan lingkungan hidup kita. Setiap gubernur, bupati, dan wali kota harus segera menyusun rencana kontingensi. Karena penanggulangan bencana harus dilaksanakan dengan pendekatan kolaboratif yang terdiri dari seluruh unsur, baik itu pemerintah, kemudian dunia usaha, dan juga masyarakat, termasuk di dalamnya adalah mahasiswa ya, sebagai generasi yang diharapkan perannya sangat mendukung ya kebijakan pemerintah. Ini juga didukung oleh TNI Polri di lapangan supaya gerakan dalam rangka membantu kesiapsiagaan bencana ini benar-benar dapat berjalan dengan baik dan lancar. Untuk penyelesaian secara permanen, pemerintah meminta seluruh pihak ya melakukan rehabilitasi lahan dan perbaikan lingkungan. Jadi oleh karena itu jelas di sini bahwa mahasiswa diminta untuk peran aktifnya untuk mengevaluasi lahan di sekitar tempat domisilinya atau di lingkungan tempat dia kuliah. Kalau memang misalnya perlu dilakukan peran aktif, maka dia bisa melakukan saran pendapat atau langsung misalnya terjun ke lapangan untuk membantu bagaimana lingkungan kita bisa terkendali ya, jadi seimbang sehingga bisa diminimalisir terjadinya bencana ya. Untuk Kalimantan Selatan, bencana yang paling sering terjadi itu adalah banjir. Dan banjir itu sendiri disebabkan oleh buruknya lingkungan kita ya. Baik itu penghijauannya masih perlu digalakan, kemudian penataan saluran airnya juga perlu dipelihara dengan baik, jangan sampai terjadi misalnya penyumbatan. Kemudian juga adanya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah di tempat yang sudah disediakan. Dan semuanya ini mengharapkan peran serta kita semua, termasuk mahasiswa. Kemudian bencana yang sering terjadi juga di Kalimantan Selatan adalah kebakaran.
Jadi kebakaran ini ada dua macam, kebakaran hutan dan lahan dan kebakaran pemukiman. Jadi kedua-duanya ini Kalimantan Selatan merupakan daerah yang paling rawan ya. Khusus untuk kebakaran pemukiman, kita sudah memiliki banyak pemadam kebakaran. Jadi peran serta masyarakat itu luar biasa di Kalimantan Selatan. Tinggal kita mahasiswanya bagaimana untuk membantu masyarakat untuk kebakaran pemukiman ini. Kemudian kebakaran hutan dan lahan. Jadi Kalimantan Selatan itu merupakan salah satu provinsi dari 6 provinsi ya yang rawan kebakaran hutan dan lahan. Jadi ranking pertama itu adalah Provinsi Riau. Jadi Riau ini merupakan paling parah. Jadi kabut asapnya, bencana asapnya itu setiap tahun terjadi. Yang kedua, urutan kedua Kalimantan Tengah, disusul oleh Sumatera Selatan, kemudian disusul lagi Kalimantan Barat, kemudian Provinsi Jambi, dan yang terakhir Kalimantan Selatan. Jadi Kalimantan Selatan merupakan provinsi yang pengendalian kebakaran hutan dan lahannya cukup baik. Dan di sini karena peran serta dari unsur masyarakat, unsur TNI Polri, dan unsur pemerintah daerah itu cukup aktif. Diharapkan peran dari mahasiswa juga di kebakaran hutan dan lahan ini diharapkan bisa membantu dari segi saran dan pendapat, terutama mengenai gambut ya. Jadi bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan ini disebabkan oleh terbakarnya gambut. Dan pada saat malam hari gambut itu tetap berasap ya, walaupun sudah disiram dengan air, tetap di dalam gambut itu tetap ada apinya, dan malam dia tetap menyala dan keluar asap, pagi harinya terjadi kabut. Jadi gambut ini sekali terbakar tetap terbakar, kecuali nanti bisa padam pada saat musim penghujan datang. Nah, jadi oleh karena itu diharapkan mahasiswa bisa memberikan pengertian, sosialisasi kepada masyarakat di sekitarnya agar dampak kebakaran hutan dan lahan ini cukup membuat kita terganggu ya, baik dari segi ekonomi, yaitu adanya tertunda pesawat berangkat dari Banjarmasin ke daerah tujuan akibat jarak pandang itu hanya misalnya 300 meter yang seharusnya minimal di atas 800 meter. Dan ini sangat merugikan ya, jadi berdampak domino terhadap penerbangan berikutnya untuk ke bandara selanjutnya. Jadi sekali tertunda, maka seluruh penerbangan hari itu akan menjadi tertunda, dan ini sangat merugikan ya bagi masyarakat. Nah, kemudian dari segi kesehatan, jadi dari segi kesehatan kita bisa mendeteksi apakah udara pada saat kabut asap itu sudah sangat tidak sehat, sedang, atau misalnya masih sehat.
Nah, ini sudah setiap tahun itu pernah terjadi tidak sehat ya di Kalimantan Selatan. Nah, sehingga ini kalau kita misalnya masih keluar rumah dengan kondisi asap dengan kategori tidak sehat ini, maka akan menyebabkan kita sakit ya, terutama khususnya untuk pernapasan. Kemudian dampak akibat dari bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan ini adalah anak-anak kita tidak bisa masuk sekolah ya. Jadi dari segi pendidikan terganggu. Nah, kebetulan pada saat ini juga bersamaan dengan bencana COVID-19 ini, maka pada saat ini tidak masalah ya, karena masih libur kan sekolah. Nah, jadi oleh karena itu ada dua dampak ya kebakaran hutan dan lahan ini. Kemudian bencana yang terjadi di Kalimantan Selatan itu juga adanya tanah longsor ya. Tanah longsor ini akibat banjir misalnya, menyebabkan jembatan jadi runtuh, kemudian jalan jadi terpotong. Jadi daerah-daerah yang paling banyak ini akibat tanah longsor ini adalah misalnya Kabupaten Balangan, Kabupaten Banjar, dan Kabupaten Tanah Bumbu ya. 3 kabupaten itu cukup lumayan terjadinya tanah longsor. Kemudian berikutnya bencana yang terjadi adalah puting beliung. Jadi puting beliung ini adalah angin yang cukup keras sehingga menyebabkan banyak pemukiman yang menjadi roboh ya akibat kerasnya angin, termasuk juga pohon-pohon di jalan atau di sekitar pemukiman ya. Ini terjadi pada saat musim peralihan ya, baik dari musim penghujan ke musim kemarau maupun musim kemarau ke musim penghujan. Ini sebentar lagi masa peralihan ini akan datang kembali ya. Jadi musim kemarau saat ini, nanti beberapa waktu atau beberapa hari lagi, kurang lebih 1 bulan lagi akan masuk ke musim peralihan. Nah, ini terjadi angin puting beliung ya. Nah, itu adalah bencana-bencana yang terjadi di Kalimantan Selatan. Tahun 2019 itu terjadi 2.917 bencana ya yang terjadi di Kalimantan Selatan. Yang paling banyak adalah kebakaran hutan dan lahan. 2.353, disusul oleh bencana kebakaran pemukiman 353, kemudian angin puting beliung 129, banjir 66 kali, dan tanah longsor 16 kali. Itu gambaran bencana yang ada di Kalimantan Selatan. Siapa yang berperan membantu masyarakat dalam bencana ini? Ini semua pihak ya. Jadi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Selatan itu hanya mengkoordinir bagaimana agar para korban yang tertimpa bencana ini bisa kita bantu dalam waktu yang secepatnya ya. Jadi respon time-nya harus secepatnya. Semakin cepat kita membantu, maka semakin banyak korban yang bisa kita tolong. Nah, jadi oleh karena itu kami mengajak mahasiswa untuk bersama-sama kami
baik itu para relawan yang berada di provinsi maupun relawan yang berada di kabupaten kota maupun relawan-relawan yang sudah berada di desa-desa, itu bersama-sama kita ya, bersama-sama kita untuk melakukan upaya-upaya. Yang pertama itu dilakukan adalah upaya untuk menolong ya, evakuasi dulu. Jadi kita evakuasi dulu mereka. Yang kedua, membantu penyediaan kebutuhan dasar ya. Kebutuhan dasar ini misalnya kita mendirikan dapur umum. Jadi kalau ada mahasiswa yang jago masak misalnya bisa bergabung dengan kita untuk bersama-sama menyediakan konsumsi bagi korban bencana itu. Kemudian yang berikutnya adalah membantu mencarikan bantuan dana maupun bantuan logistik ya. Jadi membantu Satgas untuk menyediakan logistik ya. Jadi logistik itu bisa berupa makanan siap saji seperti mie instan, air minum mineral, kemudian atau mencarikan dana ya, sumbangan dana kepada masyarakat untuk disalurkan langsung kepada korban bencana. Dan kami dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kota itu selalu terbuka ya untuk bersama-sama mahasiswa melakukan kegiatan-kegiatan sosial terkait dengan membantu masyarakat yang tertimpa musibah, terutama khususnya yang kena bencana ini. Jadi oleh karena itu mahasiswa bisa menghubungi ya Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan kami sudah sering bekerja sama dengan mahasiswa ataupun kawan-kawan di masyarakat, baik itu bencana yang ada di dalam daerah maupun bencana yang ada di luar daerah. Itu sudah banyak peranan mahasiswa ya, terutama menyalurkan bantuan-bantuan masyarakat dan kita himpun dan kita kirim. Diharapkan adik-adik mahasiswa baru sudah mampu ya meneruskan kawan-kawan senior yang terdahulu, kegiatan-kegiatannya sudah nyata di lapangan, dan oleh karena itu nanti kita bersama-sama bisa bekerja sama untuk membantu para korban. Dan terkait dengan peranan mahasiswa ini masih banyak ya yang perlu dikerjasamakan dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah ya. Jadi baik itu terkait dengan bencana yang rutin terjadi di Kalimantan Selatan maupun bencana yang baru-baru ini terjadi, yaitu COVID-19 ya. Jadi COVID-19. Jadi pemerintah sendiri dalam penanganan COVID-19 ini sudah bekerja sama dengan seluruh unsur masyarakat ya. Jadi baik itu pemerintah daerah, kemudian TNI Polri, kemudian unsur dunia usaha, swasta, dan juga mahasiswa itu sendiri.
Strategi pencegahan penyebaran penularan COVID-19 ini yang pertama adalah dilakukan sosialisasi hidup sehat. Jadi cuci tangan, kemudian pakai masker, jaga jarak. Nah, itu yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat, karena sampai sekarang ini masih banyak masyarakat yang belum. Jadi oleh karena itu peran mahasiswa pertama itu memberi contoh kepada masyarakat, karena mahasiswa dianggap orang yang terpelajar. Sementara masyarakat di pedesaan itu masih juga belum paham. Jadi kiranya mahasiswa menjadi contoh dan sekaligus juga diharapkan menjadi relawan untuk mensosialisasikan hidup sehat, mulai dari cuci tangan pakai sabun, kemudian bagaimana cara memakai masker, kemudian bagaimana menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Nah, jadi itu ya yang perlu disampaikan kepada masyarakat. Kemudian juga terkait dengan masyarakat yang sudah memiliki gejala, itu secepatnya untuk melapor kepada petugas kesehatan, baik itu di puskesmas, rumah sakit, maupun di karantina yang ada di daerahnya. Jadi mahasiswa harus berperan aktif, terutama memberi informasi ya kepada petugas kesehatan. Kemudian berikutnya peningkatan sistem keamanan tubuh ya. Jadi untuk menghindari ya terjangkitnya COVID-19 ini, kita harus meningkatkan imun tubuh ya. Jadi dengan berolahraga secara teratur ya. Kemudian bisa berjemur di pagi hari. Kemudian mengonsumsi asupan yang sehat ya. Jadi asupan yang sehat itu adalah pertama itu makan yang teratur ya. Itu yang paling penting. Jadi jangan sampai menunda-nunda jadwal makan. Yang kedua, sayur. Makan sayur. Yang ketiga, buah-buahan. Dan kalau bisa, kalau ada yang tidak senang makan sayur, maka bisa diganti dengan langsung minum vitamin ya. Baik vitamin A, vitamin C, vitamin D, dan vitamin E. Kemudian yang paling penting juga adalah istirahat. Jadi tidur minimal 7 jam ya. Dan jangan sampai stres. Ya, makanya diharapkan tidur 7 jam supaya sistem keamanan tubuh itu benar-benar terjaga dengan baik. Ini adalah strategi bagaimana kita bisa aman ya terhadap serangan virus COVID-19 ini. Kemudian peningkatan kapasitas sistem kesehatan ya. Jadi kita membantu menjadi relawan pemerintah ya dalam membantu korban COVID ini ya. Jadi mahasiswa boleh ya menjadi relawan, baik itu yang relawan sebagai pengelola informasi, sistem informasi ya, pengelola sistem informasi, jadi terkait dengan jumlah korban yang terjadi di satu daerah yang perlu diinformasikan kepada masyarakat. Kemudian juga
kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan tenaga-tenaga laboratorium misalnya, kemudian tenaga-tenaga penyedia sanitasi, kemudian juga kegiatan-kegiatan lain yang bisa membantu satgas, satuan tugas yang ada di lingkungan pemerintah daerah. Kemudian berikutnya peningkatan ketahanan pangan dan produksi pangan. Jadi kita bisa berinisiatif untuk membuat peralatan ya. Jadi peralatan misalnya sekarang ini dimintakan kepada masyarakat itu wajib pakai masker. Nah, jadi di Kalimantan Selatan ini banyak ya yang bisa memproduksi masker lokal ya. Jadi masker bikinan lokal dari kain. Nah, itu juga kegiatan-kegiatan semacam itu juga diharapkan bisa membantu pemerintah daerah. Dan sampai saat ini kan masih ada masyarakat yang belum memakai masker, dan sekarang ini sudah diumumkan untuk dilakukan sanksi hukum ya terhadap masyarakat yang tidak memakai masker. Jadi oleh karena itu para mahasiswa harus menjadi contoh ya, menjadi contoh bagi masyarakat lainnya agar jangan sampai terkena kasus tidak pakai masker. Karena ini sanksinya ada sanksi sosialnya juga gitu kan. Jadi kerja sosial, kalau tidak punya uang membayar dendanya maka akan diminta untuk membersihkan jalan, kemudian juga membersihkan kuburan korban COVID misalnya. Ini sudah di seluruh Indonesia sudah diterapkan ya semacam ini, karena masih banyak masyarakat yang belum sadar atau belum punya masker. Nah, jadi oleh karena itu para mahasiswa juga bisa memiliki kegiatan, misalnya membagikan masker kepada masyarakat. Di Badan Penanggulangan Bencana Daerah itu tersedia masker yang bisa dibagikan kepada masyarakat. Kepada masyarakat yang benar-benar misalnya tidak mampu membeli masker. Nah, itu bisa kita salurkan kepada mereka-mereka itu supaya setiap hari mereka sudah harus memakai masker. Kemudian berikutnya membantu masyarakat yang terdampak COVID ya dari segi ekonomi. Jadi karena diminta tinggal di rumah saja, maka banyak masyarakat yang pertama tidak bisa bekerja lagi, yang kedua karena PHK ya, karena PHK. Nah, sehingga sekarang ini banyak terjadi pengangguran. Nah, jadi oleh karena itu kita bisa membantu mereka ya. Jadi membantu mereka, dan khususnya mereka yang di pedesaan atau di daerah-daerah yang banyak terdampak ekonomi akibat COVID ini. Jadi mahasiswa bisa menghimpun dana dan disalurkan kepada masyarakat tersebut. Apakah bisa berupa uang, bisa juga ya berupa
sembako misalnya. Jadi disalurkan kepada pihak-pihak yang benar-benar terdampak dari segi ekonomi. Nah, terkait dengan kegiatan ini bisa bersama-sama dengan dinas sosial setempat ya. Kemudian bisa juga dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, baik itu di kabupaten kota maupun di provinsi. Karena semua instansi itu sudah tergabung dalam Satgas COVID-19. Nah, jadi kami dari pemerintah daerah itu mengajak kepada mahasiswa, khususnya kawan-kawan yang baru berstatus sebagai mahasiswa, untuk bersama-sama membantu masyarakat, baik itu tenaga, pikiran maupun juga kalau misalnya memiliki dana lebih, bisa kita bersama-sama menyumbang untuk yang terdampak bencana ya. Jadi bencana yang ada itu adalah sekarang ini adalah COVID-19 dan kebakaran hutan dan lahan. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.